Nah, judul khotbah saya dalam ibadah Jumat Agung ini adalah keselamatan yang pasti. Nah, sekali lagi, judulnya adalah keselamatan yang pasti. Nah, hari ini kita menapak tilas, mengingat kembali puncak penderitaan Kristus, yaitu kematiannya di atas kayu salib. Yesus mati di salib untuk menggantikan kita manusia berdosa. Yesus mati di atas kayu salib untuk membebaskan kita dari hukuman akibat dosa. Nah, mari membuka firman Tuhan. Mari membaca firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Oleh karena itu, mari membuka firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, ya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini mengajarkan kepada kita tentang kabar baik, yaitu Injil, yang pada intinya mau mengatakan keselamatan itu adalah pasti. Nah, itu sebabnya kita lihat tadi di dalam ayat yang ketiga dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Nah, pada bagian yang lain, di dalam Yesaya 53 ayat 5 disebutkan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh penderitaan Kristus yang rela mati di atas kayu salib, kita menerima anugerah keselamatan. Nah, iman Kristen itu bersifat pasti. Karena itulah keselamatan yang kita miliki di dalam Yesus berdasarkan pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu bersifat pasti. Sesuatu yang tidak pasti itu sulit untuk menjadi pegangan. Sesuatu yang tidak pasti itu sulit untuk diandalkan. Sesuatu yang tidak pasti itu sulit untuk diprediksi. Sesuatu yang tidak pasti itu akan menimbulkan keraguan-raguan. Tetapi iman kita, itulah berita Injil. Kristus mati di atas kayu salib demi pengampunan dosa-dosa kita. Itu sebabnya keselamatan itu bersifat pasti. Nah, ada seseorang yang mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Ia mengambil batu bata, karena ia berharap suatu hari batu bata ini akan berubah menjadi emas batangan. Lalu dia bungkus batu bata ini, dia simpan di tempat tertentu, lalu besoknya dia intip. Ternyata batu bata itu tetap batu bata.
dia simpan lagi, besoknya dia periksa lagi, batu bata itu tetap batu bata. Tapi dia tidak berhenti berharap. Dia simpan lagi batu bata itu. Lalu besoknya dia periksa lagi, dia buka bungkusnya, ternyata batu bata itu tetap batu bata, tidak berubah menjadi emas. Dia lihat, dia pelototi, dia periksa, dia terawang, dia raba, dia lihat dari samping kiri, lihat samping kanan, dia lihat dari atas, dia lihat dari bawah, dia cermati, dia pelototin batu bata itu. Dan tetap batu bata. Tidak ada tanda-tanda untuk berubah menjadi batang emas batang. Lalu dia simpan lagi. Dia besoknya melihat lagi, tetap batu bata. Besoknya dia lihat lagi, tetap batu bata. Minggu depan dia lihat lagi, tetap batu bata. Bulan depan dia lihat lagi, tetap batu bata. Tahun depan dia lihat lagi, tetap batu bata. Nah, karena memang tidak mungkin batu bata menjadi emas. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Itu penantian yang sia-sia. Tidak ada kepastian. Dan memang tidak mungkin batu bata menjadi emas batangan. Karena batu bata itu dari tanah liat, emas itu dari biji emas yang ditambang. Dari awalnya memang diciptakan Tuhan berbeda. Tanah liat untuk batu bata, biji emas untuk menjadi emas batangan. Tidak mungkin batu bata menjadi emas. Kalau mengharapkan itu mengharapkan sesuatu yang tidak pasti. Nah, iman Kristen tidaklah demikian. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mengapa kita menjadi orang Kristen? Karena ada kepastian. Karena ada jaminan. Karena ada pegangan yang kokoh yang bersifat pasti. Pastinya di mana? Ini dengarkan baik-baik. Setiap orang yang sungguh beriman kepada Yesus Kristus pasti diselamatkan. Setiap orang yang sungguh beriman kepada Yesus Kristus pasti beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang sungguh beriman kepada Yesus Kristus pasti mendapat pengampunan dosa. Setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus pasti diterima menjadi umat Tuhan. Wow, ini anugerah yang luar biasa bagi kita semuanya. Sungguh kasih Tuhan tidak terbalas. Kenapa pasti? Karena berdasarkan pengorbanan Kristus, kematian Kristus, itu sebabnya keselamatan itu anugerah, tidak didasarkan kepada jasa kita, tidak didasarkan kepada perbuatan kita, tidak didasarkan kepada amal baik kita, tetapi didasarkan atas karya Kristus. Dan karena itulah ini bersifat pasti. Nah, di dalam Roma pasal 5 ayat 9 dikatakan demikian. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, oleh darah Kristus yang tertumpah melalui kematiannya di atas kayu salib. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Demikian juga di dalam Roma 5 ayat yang ke-10. Hal ini juga diungkapkan secara jelas bagi kita. Sebab jikalau kita ketika masih berseteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ini janji yang pasti, bukan perkataan manusia, bukan cerita dongeng, bukan harapan yang palsu, tetapi Alkitab dengan terus terang mengatakan pasti diselamatkan karena pengorbanan Kristus, oleh karena anugerah Allah yang sedemikian besar bagi kita. Lalu di dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Ini perkataan Yesus, diucapkan oleh Yesus, dan ini adalah jaminan yang pasti, pegangan yang kokoh. Sekali lagi saya mau bacakan. Yohanes 10 ayat 28 mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari
tanganku. Hari ini Jumat Agung. 2000 tahun yang lampau, Yesus mati di atas kayu salib. Yesus dikuburkan. Namun pada hari yang ketiga, dia bangkit. Dia hidup kembali. Nah, ini berarti Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, kita mengikuti Tuhan yang sudah mati berkorban bagi kita. Dia sudah mati dan dikuburkan, tetapi dia juga telah hidup kembali. Ayat yang kita baca tadi 1 Korintus 15 ayat yang keempat mengatakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, pernah ada orang yang bertanya, Pak, ada yang mengatakan yang mati di kayu salib itu bukan Yesus. Lalu siapa? Lalu dikatakan orang yang diserupakan dengan Yesus. Kata siapa? Katanya. Nah, Yesus mati di salib di abad pertama. Yesus mati di salib di abad pertama, tepatnya di tahun 34 dalam usia 33,5 tahun. Itu peristiwa kematian Kristus yang kita sebut sebagai Jumat Agung. Kitab suci yang mencatat peristiwa kematian Kristus, peristiwa Jumat Agung, juga ditulis pada abad yang sama, abad yang pertama. Lalu teman-teman, 7 abad kemudian atau abad yang ke-7, kalau ada yang mengatakan yang mati di atas kayu salib itu bukan Yesus, tetapi orang yang diserupakan, itulah yang namanya katanya, dan katanya. Tetapi firman Tuhan yang kita baca, dikatakan bahwa Yesus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa Yesus telah dikuburkan sesuai dengan kitab suci. Bahwa Yesus telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Alkitab, kitab suci yang mengatakan. Bukan perkataan manusia. Bukan perkataan saya. Bukan cerita atau dongeng. Tetapi firman Tuhan sendiri yang mengatakan, dan inilah yang menjadi pegangan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, Yesus Kristus hidup. Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Benar, ia mati di atas kayu salib. Benar, ia telah dikuburkan. Benar, ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kita tahu semuanya dari sejak perjanjian lama, dari masa lampau, dari Adam dan Hawa manusia yang pertama, semua nabi telah mati. Namun belum bangkit, belum hidup kembali. Yesus, Allah yang menjadi manusia, dan sebagai manusia oleh karena kasih-Nya, ia rela sampai mati di atas kayu salib. Tetapi kita harus tahu juga dan tetap ingat, Yesus tidak hanya mati di atas kayu salib, setelah dikuburkan, maka pada hari yang ketiga, dia bangkit. Dia hidup. Jadi kita mengikuti Tuhan yang hidup. Kita percaya kepada pribadi yang hidup. Kita berjalan mengikuti yang hidup. Itulah sebabnya keselamatan itu pasti. Karena kita beriman kepada Kristus, Dia yang memberikan jaminan keselamatan berdasarkan pengorbanannya, dan keselamatan itu pasti sebab setelah pengorbanannya Kristus hidup kembali.